Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Afif Tazani dengan NIM 2010952032 dari kelas Statistik C. Jadi pada take home test kali ini saya akan membahas mengenai mahasiswa lulusan Teknik Elektro angkatan 2014 yang bekerja di perusahaan swasta dengan gaji besar sama dengan 7 juta rupiah. Sebelumnya kita masuk langsung ke data mahasiswa. Sebelumnya data adalah keterangan berupa fakta atau suatu yang diasumsikan dari suatu variabel. Jadi dari data yang sebanyak tersebut dapat saya sortir yang mengenai pendapatan yang besar sampai dengan 7 juta dan bekerja di perusahaan swasta terdapat 10 orang. Selanjutnya yaitu mengenai variabel. Jadi dari data tersebut saya akan mengambil 7 jenis variabel yang mana itu terdapat nama, NIM, jenis kelamin, IPK, pendapatan per bulan, jenis perusahaan, dan hubungan bidang studi dengan pekerjaan. Selanjutnya itu mengenai jenis data. Jenis data terdapat dua jenis data. Yang pertama itu data kualitatif. Data kualitatif ini data yang bukan merupakan angka-angka, seperti nama, jenis kelamin, jenis perusahaan, dan hubungan bidang studi dengan pekerjaan. Sedangkan data kuantitatif ini adalah data yang merupakan angka-angka. Terdapat dua jenis dari data kuantitatif. Yang pertama itu data diskrit, yaitu yang hanya membilang saja, seperti NIM, dan data kontinu yang bersifat mengukur, seperti IPK dan pendapatan per bulan. Selanjutnya itu mengenai tentang skala. Terdapat dua skala pada take home test saya kali ini, yaitu pertama skala nominal. Skala nominal ini angka-angka yang diperoleh tidak mencerminkan besarnya ukuran ataupun urutan angka eh, tersebut tersebut. Nah, contohnya itu seperti NIM, jenis kelamin, dan jenis perusahaan. Yang kedua itu skala ordinal. Skala ordinal itu angka-angka yang digunakan untuk melabelkan data yang diperoleh diurutkan berdasarkan hanya besaran angkanya saja, diurutkan dari angka terkecil maupun angka terbesar, seperti IPK, pendapatan per bulan, dan hubungan bidang studi dengan pekerjaan. Nah, lanjut menuju ke diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran kali ini saya mengambil dari jenis kelamin dari mahasiswa-mahasiswa tersebut, dari 10 orang tersebut. Dari 10 orang tersebut, jumlah laki-laki yang dominan, yaitu sekitar 80% dan perempuan sekitar 20%. Selanjutnya, yaitu diagram batang. Diagram batang yang saya buat kali ini menunjukkan jadi dari gaji mahasiswa dalam satuan juta. Jadi di sini kita lihat gaji syukur yang paling banyak itu sebesar 14 juta dan yang paling rendah itu sebesar 7 juta. Seperti Wahyuni, Sari, Setiawan, dan Fevriza. Selanjutnya itu diagram garis. Diagram garis, diagram garis yang saya ambil yaitu diagram garis mengenai mahasiswa terhadap nilai IPK-nya. Di sini dapat kita lihat dari IPK tertinggi didapatkan oleh Setiawan dan IPK terendah didapatkan oleh Sari. Nah, selanjutnya kita memasuki mengenai MEAN. MEAN adalah rata-rata dari suatu data. Untuk mengukur MEAN itu dapat kita gunakan dengan menjumlahkan semua data dibagi dengan jumlah data yang ada. Di sini kita di sini untuk menghitung MEAN IPK itu kita tambahkan semua nilai IPK-nya dan kita bagi dengan jumlah mahasiswa itu 10, didapatkan MEAN-nya itu 3,28. Dan untuk pendapatan per bulannya kita jumlahkan semua pendapatan per bulan alumni, kita bagi dengan jumlah itu 10, kita dapatkan 8.350.000 untuk MEAN-nya. Selanjutnya itu mengenai median. Median merupakan nilai tengah dari data. Jika diukur, jika diurutkan terlebih dahulu. Jadi di sini kita urutkan terlebih dahulu IPK-nya, lalu nilai tengahnya kita ambil, didapatkan median dari IPK itu 3,245. Dan median dari pendapatan per bulan sama, kita urutkan dulu pendapatan per bulannya, lalu didapatkan nilai tengahnya itu 7.250.000. Dan untuk modus kita modus adalah nilai yang paling banyak keluar dari suatu data tersebut. Nah, pada IPK tidak ada nilai yang sama, sehingga tidak ada yang tidak ada modusnya. Karena tidak ada nilai yang sama dan nilai yang paling banyak keluar itu tidak yang sama. Sedangkan dari pendapatan per bulan terdapat modusnya itu 7 juta. Karena 7 juta keluar dalam data itu sebanyak 1, 2, 3, 4 kali. Nah, eh, sekian presentasi dari saya. Saya harap presentasi dari saya ini dapat membantu dan menambahkan wawasan untuk saya, Bapak, dan siapapun yang menonton video presentasi saya kali ini.
Saya ucapkan minta maaf apabila terdapat kesalahan dan saya harap saya akan mendapatkan nilai yang terbaik dari Bapak. Semoga Bapak sehat selalu. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.